Gitu tadi, asalkan tampak rapi, samping belakangnya jangan terlalu tipis, terus bagian atas tinggal disesuaikan aja. Halo, gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Mudah-mudahan baik-baik aja ya, dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya di darat, laut, dan udara tentunya. Oke. Nah, langsung aja kayaknya. Jadi kali ini gue pengen potong rambut dengan model biasa aja. Nah, kalian yang tukang cukur pernah nggak sih dapat customer yang ditanya, "Bang, mau model apa?" Model biasa aja. Ayo ngaku, pernah nggak? Atau kalian yang customer terus bingung nentuin nama gaya rambutnya apa, akhirnya ngomong ke tukang cukur lo bilangnya model biasa aja. Ayo ngaku, pernah nggak? Pernah kan? Oke, jadi kali ini gue pengen motongin rambut dengan model biasa aja. Bener nggak sih? Jadi arti dari model biasa aja ini sangat luas ya menurut gue. Bener nggak sih teman-teman? Jadi mungkin kalau dilihat dari sebabnya, ini dari sudut pandang customer ya. Customer itu bingung karena dia berangkat dari yang awam, yang nggak tahu nama-nama model rambut, gaya-gaya rambut. Alhasil bilang ke tukang cukur, ya udah, bilang aja model biasa aja. Jadi yuk kita kulik maksudnya model biasa aja tuh kayak gimana sih. Nah, jadi menurut pandangan gua atau sudut pandang dari gua, model biasa aja itu menurut gua modelnya itu nggak yang macam-macam, nggak yang aneh-aneh, atau nggak yang ekstrim-ekstrim. Pokoknya biasa aja. Ini baru dari pendapat gue ya, sudut pandang gue ya. Jadi menurut gue model biasa aja itu yang sampingnya nggak terlalu tipis, nggak terlalu gradasi juga, nggak terlalu disconnect, nggak terlalu timpang antara pendek bagian samping dan belakang dibanding rambut bagian atas. Nah, ini disebabkan karena customer nggak tahu nama-nama model. Ya, itu hal yang lumrah, hal yang wajar ya. Karena customer tuh ya menurut gua nggak diharuskan, nggak perlu, tapi kalau tahu itu lebih bagus. Tapi nggak diharuskan harus tahu nama-nama model atau gaya-gaya rambut. Bener nggak sih? Setuju nggak lo? Ya customer nggak perlu ya, tapi dianjurkan. Tapi berangkat dari nggak perlu tahu ya, dia kan berangkat dari awam. Ya untuk apa mempelajari gaya-gaya rambut? Karena ya dia bisa jadi nggak ada minat di gaya-gaya rambut. Kenapa kita harus memaksakan dia harus tahu gaya-gaya rambut atau nama model-model rambut? Itu pun itu pun untuk yang nggak terlalu merhatiin penampilan rambutnya ya. Yang penting bagi dia kelihatan rapi, tapi nggak kelihatan ekstrim atau nggak kelihatan aneh. Jadi kayak gitu teman-teman. Menurut pendapat gue model biasa itu seperti itu, yang sampingnya itu nggak terlalu tipis, yang atasnya itu pun nggak terlalu panjang. Artinya proporsional antara rambut samping dan belakang dibanding dengan rambut bagian atas. Artinya asal tampak rapih, disisirnya enak dan tidak ekstrim dan nggak terlalu abis. Menurut gua itu yang dimaksud model biasa. Ini pendapat gue ya. Mungkin kalau kalian ada pendapat lain, boleh tuliskan pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Tapi itu pendapat gue ya. Yang kalau model biasa itu ya kayak gitu tadi. Asalkan tampak rapi, samping belakangnya jangan terlalu tipis. Terus bagian atas tinggal disesuaikan aja, tidak disconnect, artinya nyambung kayak gitu. Atau ada kondisi lain teman-teman. Gini contohnya, customernya udah biasa langganan nama kita, terus dia mau bilang, "Bang, model biasa." Maksudnya tuh model biasa yang kita buat sebelum-sebelumnya, karena ini customer loyal ya. Nah, itu beda lagi kondisinya. Bisa aja model biasanya itu fade, bisa aja model biasanya itu botak. Jadi arti dari model biasa itu tergantung kondisinya ya. Ini customer baru atau customer
loyal atau customer yang biasa nyukur sama kita. Jadi kayak gitu teman-teman, pendapat gue tentang model biasa. Bener gak sih? Ceritain ya, kalau lu tukang cukur pernah gak dapet customer kayak gitu? Ditanya mau model apa, dijawabnya model biasa. Atau kalau customer lawyer, bisa jadi kita yang ngomong, bang model kayak biasanya ya. Artinya tukang cukurnya yang ngomong ke customernya, model kayak biasanya aja ya. Jadi menurut gue kata biasa ini sangat multi tafsir ya. Tergantung kondisi, situasi, dan keadaan ya teman-teman ya. Jadi gitu. Jadi kalau model biasa untuk customer yang baru datang atau baru kenal, menurut gue yaitu tadi yang gue jelasin. Oke? Dan ini pengen gue ceritain sedikit tentang langkah-langkahnya teman-teman. Jadi langkah-langkahnya di sini adalah langkah-langkah yang seperti biasa gue lakukan di video-video gue sebelumnya. Jadi bagian samping dan belakangnya gue buat trim atau gue potong trim. Artinya dia nggak terlalu tipis tapi pendek. Oke, pendek tapi nggak terlalu tipis. Pokoknya boleh dibolak-balik. Yang penting gua rasa bahasa ini udah gua sederhanakan. Jadi buat lo yang tukang cukur atau lo yang lagi nonton ini adalah customer, gua harap lo paham ya apa yang gua maksud ya. Dan model biasa pendapat gue itu hanya sekedar pendapat aja. Mungkin kalian ada pendapat lain, boleh dong sharing di kolom komentar. Artinya supaya kita sama-sama belajar teman-teman. Oke, sedangkan langkah-langkah yang gue lakukan adalah seperti nggak jauh-jauh beda dengan langkah-langkah gue apalagi di video sebelumnya yang tentang trim. Jadi memang gue potong trim bagian samping dan belakangnya. Untuk belakangnya nanti akan gue buat natural ya. Nah kalian pasti tahu deh belakangnya itu bisa dibuat kotak, dipotong kotak atau dibuat natural. Jadi kalau natural itu nggak ada garisnya, kalau diratain ya bisa di kotak atau bisa dibuat oval teman-teman. Oke, maksud ya apa yang gue maksud ya. Nah ini langkah-langkahnya udah sampai di gue keringin supaya gue tahu karakter asli rambutnya. Kalau kalian perhatiin volume rambut atas itu nggak yang terlalu tebel, cenderung tipis menurut gue. Jadi samping belakangnya lebih tebal. Nah makanya kali ini waktu customer gue bilang model biasa, gue putuskan untuk berarti abang nggak mau. Jadi gue tanya balik nih, berarti abang nggak mau yang suka terlalu tipis ya? Iya mas. Abang nggak mau yang terlalu abis ya? Iya mas. Jadi dia pengennya pendek, kelihatan rapi, dan inilah kira-kira potongannya. Nah jadi ini gue lagi proses buat gradasi biar natural di bagian belakang. Nah di bagian belakang ini tentu kalau model biasa nggak harus kayak gini ya. Nah kali ini kan gue buat natural teman-teman. Jadi tergantung usia dan siapa yang dipotong. Bener nggak? Jadi kebetulan yang gue potong ini nggak yang bapak-bapak banget, tapi nggak yang ABG banget, tapi masih cenderung muda. Jadi customer gue ini masih muda. Menurut gue kalau gue ratain itu akan terkesan dewasa, akan terkesan bapak-bapak. Bener gak sih? Setuju gak kalian? Jadi kalau belakangnya ini gua ratain kotak atau oval, itu cenderung lebih kesannya tuh kaku teman-teman. Jadi entah ini pendapat gua aja ya. Jadi kalau gua ratain itu lebih cocoknya untuk bapak-bapak. Tapi kalau buat customer gua ini yang masih muda usianya, gua lebih menyarankan untuk gua buat natural di bagian samping dan belakang. Jadi bagian cambangnya nggak gue potong, bagian belakangnya nggak gue buat kotak. Ya kayak gini, natural. Kayaknya next atau nanti ke depannya kalau memang gue dapet customer yang bapak-bapak dan mau gue rekamin, akan gue buat kontennya model biasa yang versi bapak-bapak ya teman-teman. Jadi bagian cambangnya dipotong. Nah nih buat kalian yang masih anak muda pasti ini customer ya, gue juga sering dapetin. Padahal gue nggak ada niatan untuk motong cambangnya, tapi dia kayak khawatir bahwa cambangnya pengen dipotong teman-teman. Jadi jarang banget anak muda yang cambangnya dipotong terus dikotakin. Ini jarang banget. Memang ada tapi jarang banget. Nah
Jadi gue mengambil kesimpulan kalau masih terkesan anak muda, gue buat natural di bagian cambang dan bagian belakangnya. Beda dengan bapak-bapak yang itu pun gak seluruh bapak-bapak, maksudnya kalau diratain samping dan belakangnya itu menurut gue terkesan kaku dan dewasa. Itu ya itulah gaya rambut teman-teman. Bisa menggambarkan seseorang. Nah, disitulah kekuatan gaya rambut. Disitulah seninya gaya rambut. Bisa menunjukkan karakter seseorang, bisa menunjukkan aura seseorang. Nah, makanya disitulah gue menganggap cukur rambut ini ada daya seninya. Nah, disitulah teman-teman. Oke, nah ini maksud gue lagi mempertegas outline-nya. Nah, di bagian cambang itu bisa dibuat kotak, dipotong, atau dibuat natural kayak gini, yang kayak gue buat gini. Nah, di bagian belakangnya bisa juga dibuat natural atau diratain dan dibuat oval. Pokoknya balik lagi ke selera masing-masing ya. Tetap kalau lo tukang cukur, diskusikan dengan customer lo. Dia tuh sebetulnya pengennya gimana, dia tuh seleranya kayak apa. Intinya model biasa yang kayak gue bilang di awal tadi, nggak terlalu tipis, nggak terlalu pendek, tapi proporsional dan estetikanya dapat. Oke, selesai sudah gue potongnya. Mungkin di video ini gue nggak terlalu jelasin detail langkah-langkahnya karena sebenarnya model ini sudah pernah gue buat, tapi di video ini gue pengen lebih negasin atau gue pengen berbagi pengalaman tentang ya gue pernah dapet customer baru yang baru kenal. Mungkin memang dia nggak tahu gaya rambut, nggak ngerti nama-nama rambut, dan dia bingung menyampaikan ke gue. Akhirnya dia bilang, "Bang, potong rambut biasa aja." Modelnya apa bang? Model biasa aja. Yuk, buat kalian yang mungkin lo customer, yuk cerita, pernah nggak lo bilang kayak gitu ke tukang cukur? Atau kalau lo tukang cukur, pernah nggak lo dapetin customer yang kalau ditanya model apa, model biasa aja? Tetap ada kondisinya ya. Kalau customer lama yang udah kenal, model biasa itu maksudnya yang biasa dibuat, belum tentu model kayak gini. Tapi kalau model kayak gini adalah model biasa yang untuk customer yang baru datang atau baru kenal. Oke, kayak gitu aja video ini tentang model rambut biasa aja. Mudah-mudahan ini dapat kita saling berbagi, kita saling sharing. Gue tunggu komentar kalian di kolom komentar tentunya. Oke, gue Dedi pakai Y, bukan pakai I. Pamit. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan. Mohon ditambahin kalau ada yang kurang, mohon dikurangin kalau ada yang lebih, bener nggak? Biar kita sama-sama belajar, mungkin nggak? Dan yang baru datang di channel gue, jangan lupa subscribe ya, karena gue akan kasih video-video tentang cukur rambut, pengalaman, tips, dan cara mencukur di channel ini. Oke? And bye!